Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal kami. Yang pertama tentang proposal kami adalah tentang peran brand knowledge dan meme literasi sebagai moderator dalam pengolahan pesan meme marketing. Next. Dan di sini ada latar belakang. Pada bagian ini, saya menjelaskan bahwa meme marketing ini menjadi bahasa alami di dunia digital. Engagement-nya bahkan jauh lebih tinggi dibanding iklan digital biasa. Tapi kenyataannya, tidak semua meme berhasil. Ada yang viral, ada yang gagal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan meme dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu brand knowledge dan meme literasi dari audiens. Next slide. Dari fenomena masalah sendiri, saya menyoroti masalah utamanya format meme boleh sama, tetapi hasilnya bisa beda jauh. Konsumen yang kurang mengenal brand membutuhkan visual brand yang lebih jelas. Sementara itu, konsumen dengan literasi meme rendah sering kesulitan memahami konteks dan humor dalam meme. Akibatnya, pesan marketing tidak tersampaikan secara efektif. Next slide. Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini merumuskan 5 pernyataan inti. Pertama, bagaimana marketing mempengaruhi naratif transportation. Kedua dan ketiga, apakah naratif transportation berdampak pada sikap terhadap iklan dan customer engagement. Lalu kami juga menguji apakah brand knowledge dan meme literasi memoderasi hubungan antara meme marketing dan naratif transportation. Next. Untuk tujuan penelitian itu ada 5. Yang pertama yaitu menjelaskan pengaruh meme marketing terhadap naratif transportation. Yang kedua, menguji peran naratif transportation pada sikap terhadap iklan. Yang ketiga, menguji peran naratif transportation pada customer engagement. Yang keempat, mengetahui pengaruh moderasi brand knowledge. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh moderasi meme literasi. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menambah literatur mengenai psikologi konsumen dalam meme marketing. Dan kedua, mengembangkan pemahaman mengenai moderasi brand knowledge dan meme literasi. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktisnya ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menjadi referensi bagi brand untuk menentukan desain meme yang tepat. Yang kedua, yaitu membantu marketer menargetkan audiens yang sesuai dengan tingkat literasi meme dan brand knowledge. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, ini ada 4. Yang pertama yaitu meme marketing, konten humor visual dengan narasi singkat. Itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama brand peminat, brand jelas, dan brand subtle, brand tersamar. Yang kedua yaitu narrative transportation, keterlibatan mental dalam sebuah cerita dan mempengaruhi sikap dan keputusan konsumen. Yang ketiga itu adalah brand knowledge, sejauh mana seorang mengenal brand dan mempengaruhi kemampuan menafsirkan pesan brand dalam meme. Yang keempat, meme literasi, kemampuan membaca simbol, humor, dan konteks meme dan mempengaruhi pemrosesan pesan humor. Next. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka konseptual. Yang pertama ada meme marketing sebagai X, yang mana meme marketing itu mempengaruhi eh, terhadap naratif transportation oleh konsumen sebagai M. Nah, yang mana yang mana naratif proses transportation juga akan berpengaruh terhadap sikap terhadap iklan oleh konsumen sebagai Y1 dan juga customer engagement Y2. Nah, akan tetapi hubungan antara meme marketing dan naratif transportation dipengaruhi oleh dua moderator, yaitu brand knowledge sebagai Z1 dan juga meme literasi sebagai Z2. Di sini ada hipotesis, di sini kami membuat 5 hipotesis. H1, meme marketing berpengaruh terhadap naratif transportation. H2, naratif transportation berpengaruh terhadap sikap pada iklan. H3, naratif transportation berpengaruh terhadap customer engagement.
Keempat, brand knowledge memoderasi pengaruh meme marketing terhadap naratif transportation. Kelima, meme literasi memoderasi pengaruh meme marketing terhadap naratif transportation. Lalu di sini ada definisi operasional. Yang pertama, narrative transportation ini tuh contohnya seperti meme ini menarik perhatian saya, terus saya merasa seolah masuk ke dalam cerita meme ini. Yang kedua ada brand knowledge, ini tuh suatu familiaritas terhadap brand atau pemahaman karakteristik brand. Lalu literasi meme, yaitu adalah pemahaman konteks humor atau kemampuan membaca simbol meme. Lalu keempat ada sikap terhadap iklan, yang mana hal ini persepsi bisa positif atau negatif terhadap meme. Lalu yang kelima ada customer engagement, contohnya seperti like, comment, dan juga share. Nah, di sini adalah research metodologi kami. Di sini kami menggunakan eh, tipe kuantitatif eksplanatif dan untuk desainnya kami menggunakan survei. Di sini untuk instrumennya kami menggunakan skala Likert 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Lalu untuk populasinya sendiri kami mengambil populasi pengguna media sosial. Lalu untuk teknik samplingnya sendiri menggunakan purposive sampling dan untuk analisis menggunakan moderated mediation process HIS. Nah, di sini ada contoh pertanyaan survei yang mana eh, kami ambil juga dari jurnal yang kami sebagai patokan. Yang di sini ada mediator sebagai naratif transportation Escales et al. 2004 menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Pertama, ada meme ini tidak benar-benar menarik perhatian saya. Kedua, meme ini tidak membuat saya tertarik Pak, untuk melihat lebih jauh. Yang ketiga, meme ini benar-benar membuat saya penasaran. Yang keempat, jika saya menemukan meme ini di media sosial, saya akan melihatnya. Yang kelima, saya tidak dapat merasa terhubung dengan meme ini. Yang keenam, meme ini mengingatkan saya pada pengalaman atau perasaan yang pernah saya alami. Yang ketujuh, saat melihat meme ini, saya merasa seolah-olah saya berada dalam situasi yang ditampilkan. Yang kedelapan, saya ingin mengalami hal seperti yang ditunjukkan dalam meme ini. Selanjutnya di sini ada contoh pertanyaan lain yang mana hal ini pertanyakan tentang sikap terhadap iklan oleh konsumer oleh Lutz et al. 1983. Di sini kami juga menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Nah, pertanyaan sebenarnya yang satu yaitu bagaimana perasaan Anda terhadap meme yang baru saja Anda lihat. Di sini sangat negatif, tidak suka sama sekali, sangat tidak menyenangkan. Lalu di sini ada covariate yaitu pertanyaan survei mengenai brand familiarity oleh Campbell and Keller 2003. Yang pertama, sejauh mana Anda familiar dengan merek yang ditampilkan dalam meme ini? Yang kedua, seberapa sering Anda membeli merek yang ditampilkan dalam meme ini? Yang ketiga, seberapa mengetahui Anda tentang produk dari merek yang ditampilkan dalam meme ini? Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.